Pembuatan kereta gantung di Gunung Rinjani itu katanya digadang-gadang akan menjadi kereta gantung terpanjang di dunia. Ketika rusak Rinjaninya, yang gak bakal ada lagi orang yang mau berkunjung. Jadi sama aja fail dong kalau kayak gitu dari awal. Terus tapi apakah benar gitu yang akan mengelola itu orang-orang yang real ini Indonesia dia. gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di konten viral SPM. Salam pengusaha muda, semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke, jadi di sini perkenalan dulu, gue Lina dan gue ditemenin cewek-cewek cantik ya kan. Di kiri gue ada Opi. Hai, dan ini ada suami gue RM. Nanti Ini RM. bisa mau lidah. Risa Maulida. Dan di sebelah kanan gue ada Risa Maulida Dan atau suaminya juga. RM. Aduh, Jangan gitu. Gue tahu kita pro kontra di sini. lu jangan merebut suaminya dia dong. Siapa jadi siapa? Tetap bintang Emon sih. Oke. Dan ini ada Lina dan suami gue Yonggi. Oke. Aku udah putus sama Suga. Yonggi. Yonggi nama asli say. Ketahuan banget nggak tahu ya, nggak tahu beatnya. Oke. Aduh, Rusia baru Jadi kita awal mau ya. bahas apa sih? Jadi tuh katanya ada yang mau pembuatan kereta gantung di Gunung Rinjani itu katanya digadang-gadang akan menjadi kereta gantung terpanjang di dunia. Wow. Oke. Jadi ya pasti sih ada pro dan kontranya, iya kan? Tapi di sini gue mau ngedengerin pro-nya dulu nih karena mulai itu harus sesuatu dengan yang baik dulu ya kan? Oke. Apa? Biasanya dong, Oke, apa nih? Jadi sebelum kita mulai ke pro-nya nih guys, Ya. ini sekedar FYI aja sih. FYI. Kalau misalkan pembangunan kereta gantung di Rinjani itu ala-ala kayak di Swiss gitu loh. Paham ya? Yang katanya kan kalau Swiss kan pegunungannya pegunungan yang bersalju ya. Yang nggak beda jauh lah kayak gitu pemandangannya gitu. Bukan pemandangannya sih, penempatan kereta gantung tuh ya kayak gitu standarnya. Dan ini tuh kira-kira panjangnya itu sekitar 10 kilometeran guys. 10 kilometer tuh semana ya? Dari mana ya? Lu bisa diukur sendiri ya kan? Bayangin sendiri aja gitu kan. Nah terus di pembangunan ini pun katanya ada investor-investor lain yang ikut berkontribusi di situ, tapi dari luar kayak dari Cina terutamanya itu bisa sampai 600 miliaran guys. Wow. Kayak gede banget gak sih 600 miliar? Ya gue megang sendiri. Duitnya semana ya? Bentar, kontra tahan dulu, nanti bisa dijawab. Ini dia nggak tahu nih, gatel mau ngomong dia. Ya gitu ya. Oke. Nah terus untuk masalah kereta gantung ini juga apa ya, ibaratnya orang-orang tuh udah banyak yang ini mah kayaknya gue jawab pas bagian kontra sih. Gue ada statement yang mau gue jawab di bagian kontra. Jadi ini gak bisa gue kasih tahu sekarang Oke, ya. jadi mau Jadi, tahan dulu atau mau ngedengerin kontranya dulu? Enggak, deh? ini langsung aja gue kasih Oke, tahu nih ya. ya. Sebenarnya kalau pro-nya sendiri ya, ini juga yang dihimpun dari berbagai artikel yang didapat, tapi sumbernya juga kredibel ya guys. Itu dikatakan, dan bukan dikatakan secara logika juga sih. Maksudnya kalau misalkan ada nih pembangunan kereta gantung itu di daerah Gunung Rinjani, yang otomatis itu bisa menjadi pemasukan daerah loh. Pemasukan daerahnya itu bukan di tempat wisata Gunung Rinjani aja maksud gue, tapi ke NTB-nya langsung, di Lomboknya langsung gitu kan. Kan Rinjani kan emang di Lombok kan. Itu tuh bisa langsung dananya tuh masuk ke mereka. Karena apa? Karena bisa jadi dengan adanya image terpanjang sedunia gitu kan, itu bikin orang-orang dari luar daerah, nggak hanya orang Rinjaninya aja, itu pada mau masuk ke NTB gitu. Banget sih filmnya. Ya kita udah kenal sama Rinjani, sering denger ya, walaupun kita bukan Belum pendaki edik gitu kan. Nah itu aja bikin orang dari luar mau masuk gitu ke Rinjani. Apalagi ada gadang-gadang kereta gantung ini gak hanya dari luar daerah, tapi dari luar negeri juga pengen ngerasain segimana panjangnya sih gitu kan, yang dibilang terpanjang di dunia ini. Di Swiss aja udah keren banget, apalagi mungkin Rinjani gitu, maksudnya kayak gitu ya. Betul. Jadi
Dari segi pemasukan ininya ya, dari segi pemasukan daerahnya itu tiket-tiket gitu kan, tiket kereta, tiket pesawat lah segala macem, akomodasi daerah sana, sama pembangunan industri lain. Kayak misalkan, gue yakin banget itu pasti ya nggak mungkin lah cuma ada kereta gantung di situ, pasti bakal ada restoran terdekat, bakal ada penginapan terdekat, karena orang ya apalagi dari luar negeri ya kayak rugi banget cuman sekali doang naik gitu, mungkin pengen menikmati keindahan Rinjani lainnya, jadi ada apartemen di sana mungkin, penginapan di sana mungkin, itu bisa jadi banget dan itu sangat kemungkinan besar terjadi gitu. Jadi itu bisa nambah bener-bener pemasukannya gitu. Dan juga kan investor-investor itu kalau yang gue baca ya masalah Gunung Rinjani ini bener-bener investor tuh kayak rela banget gitu loh ngasih uangnya ke proyek ini, mega proyek ini, karena dirasa bener-bener prospektif itu positif banget ke depan ngelihat Rinjani yang sebegitu potensialnya. Itu sih kalau salah satu dari pro-nya. Oke, Guys. itu. Nah, kalau misalkan kontranya kita bisa dengerin gimana nih pendapatnya Kak Ica ini. Oke. Ya, memang sih betul ya. Kalau ini kok kayak macam-macam gitu ya. Tapi emang bener sih itu bisa jadi pemasukan ya, pemasukan buat daerah itu sendiri. Terus kayak buat Rinjani itu emang makin kayak wah, Rinjani emang bener ya. Maksudnya kayak Rinjani segitu aja udah kayak terkenal. Bahkan kita yang nggak tahu Rinjani itu seperti apa tuh kayak pengen gitu. Gua pribadi pun kayak apa sih Rinjani itu sebegitu wownya gitu loh, kayak orang-orang yang awam nggak tahu, nggak pernah naik gunung aja kayak gue pengen ke Rinjani, padahal dia nggak tahu Rinjani itu seperti apa gitu kan. Maksudnya kurang begitu ini, apalagi ditambah dengan adanya destinasi tadi ya bakalan jadi destinasi wisata. Cuman nah karena tadi kan Rinjani itu kayak apa ya, pintuan pendakian gitu kan. Image-nya tuh bakal bergeser nggak sih, kayak tadinya khusus untuk pendakian gitu kan, tapi jadi destinasi wisata. Kan otomatis juga banyak banget, nanti bakalan banyak banget orang, terus kayak bakalan menggeserkan keasrian dari Gunung Rinjani itu sendiri gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Walaupun emang dari segi ya mungkin dari segi pemasukan itu bisa jadi gitu. Tapi kita lihat juga dong, apalagi Gunung Rinjani itu kan terkesan dengan kayak mistisnya, terus kayak ke aslian ayam. Keasrian alamnya guys. Oke. Maaf. Maksudnya keasrian alamnya itu loh gitu. Terus apalagi kan mitos-mitos kalian pernah denger dong, mungkin kayak mitos-mitos dari Gunung Rinjani yang kalau misalkan apalagi ada kan di Rinjani itu ada danaunya ya. Danau itu katanya kalau misalkan kita udah ngelewatin si danau itu Sagara Anak ya nggak sih itu namanya, kalau misalkan salah koreksi Bisa di komen. Okay. Nah itu katanya kita bakalan lebih semangat lagi, kayak banyak banget mitos-mitos yang kayak masih tertanam sampai sekarang gitu kan. Takutnya ketika itu jadikan destinasi wisata kayak menyisihkan gitu dari kepercayaan mereka, kayak mengabaikan gitu, nggak sih? Gitu sih. Ada yang mau dibalas? Ada pastinya. Itu pasti harus ada pembalasan ya. Pembalasan gitu sih guys. Bukan sekali ya, Ini say. sebenarnya dari hati terkecil pun gue juga tetap ada kontranya sebenarnya. Tetap. Cuman kan ini kita ngasih perspektif banyak nih ke kalian biar kalian bisa nimbang sendiri setuju atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan dengan alasan seperti itu tuh emang bener banget gitu kan, bisa menggeser dan image-nya bisa hilang gitu. Jadi orang-orang intensitas mau ngedaki ya, dalam artian kan terkenalnya awalnya karena pendakian Rinjani itu jadi kayak bener-bener gue malas sekarang Rinjani mudah banget orang-orang bisa gampang eksplor, jadi kalau gue kesana kayak nggak ada kebanggaan nih kalau gue udah sampai puncak gitu, hilang kebanggaan itu gitu kan, bisa jadi kan. Tapi zaman sekarang yang dibutuhin orang-orang itu kayaknya ya Story. uang sih ya kadang-kadang ya. Jadi kadang gini nih masalahnya kita di sini ngomong kayak aduh ini ngerusak banget nih esensi mitosnya, esensinya benar, tapi dalam hati terdalam juga pasti ada hati kecil yang bilang tapi ya secara keuntungan duitnya lumayan banget nih buat daerah, dimana pajak daerah itu ya kalau misalkan nggak ada oknum yang manfaatin ya itu bisa bermanfaat banget buat rakyat di situ gitu. Tuh bener-bener bakal subur banget deh rakyat di situ. Kayak ya kita lihat negara-negara luar yang punya kereta gantung di daerahnya juga, itu juga berimbas sama
ekonomi mereka gitu kan. Itu manfaatnya ke situ. Cuman ya mudah-mudahan aja ini nggak disalahgunakan oleh pemerintah di sana juga. Bener-bener uangnya tuh dipergunakan dengan benar. benar. Kalau misalnya emang benar ini terrealisasikan, karena emang udah rencananya mau direalisasiin gitu kan. Dari segi ini kita balik lagi dari gue selalu ngomongin ekonominya gitu, karena bakal Manusia cuan. karena gini ya, semakin banyaknya orang berlalu lalang ke sana, semakin banyaknya juga fasilitas-fasilitas yang memadai ke daerah Gunung Rinjani, maka akan semakin banyak juga rekrutmen di situ. Rekrutmen, rekrutmennya juga iya, bakalan ini ya. pengangguran bakal mengikis di sana, mengikis tanah cuy. kayak bakal sedikit lah gitu, sedikit pengangguran di sana. Betul. Karena pembangunan ini kan juga butuh orang ya butuh kan. orang, ngebangunnya butuh orang, penginapannya pasti butuh rekrut orang. Betul. Terus dari segi buat penjualan makanan, souvenir itu bisa butuh orang juga, ngerekrut orang juga. Nah dari situ sih lapangan pekerjaan tuh banyak yang bermunculan. Salah satu yang positifnya selain emang ya itu dia pariwisatanya bakal dikenal gitu. Itu sih salah satunya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi aja dengan gitu. Kontraknya gimana? Kontraknya gimana nih? Apa Oke, menyikapi yang tadi ya. Anjay, wah tentang Emang bener sih, dari pokoknya itu kan emang dari segi ekonomi. Terus tapi apakah benar gitu yang akan mengelola itu orang-orang yang real ini Indonesia gitu. Ini dia nih real, masalahnya. bener-bener kayak yang mengelola itu masyarakat Indonesia, orang Indonesia dan betul. asli orang Indonesia gitu. Apakah bener-bener mereka atau jangan-jangan akan ada campur tangan yang lain karena gitu. investornya aja dari luar banyak Iya, kan. apalagi kan investornya dari luar. Kayak apalagi dengan dana yang sebanyak itu dong gitu. Tadi Sebanyak berapa? Itu. Dananya Jadi 600. sekitar 600 miliar itu bakalan jadi ini kan gak sih kayak gue malah takutnya nih ini anggapan dari gue aja sih ya, maksudnya kayak gue takutnya malah karena emang banyak banget dana yang digelontor ini dari si pihak investor ini, jadi kayak terkesan memiliki enggak sih mungkin ya, tapi enggak, itu takut loh, kekhawatiran gue gitu loh, takut kayak apalagi kayak itu uangnya kayak buat lu udah punya dia loh gitu. walaupun emang dalam segi investasi mungkin nggak ada kayak gitu ya, apa Ya nggak gimana tahu nih? sih ya, itu urusan dia Kita orang. surat perjanjian kita di atas putih. Benar. Jadi ya gitu. Apalagi kan kayak Rinjani kayak keren banget. Lombok itu kan kayak destinasi wisata yang emang Wah, pemandangannya ya bagus banget. pemandangannya yang masih asri gitu kan. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan kita mau ngebahas tentang kayak lingkungannya ya. Kan di balik itu semua, ketika kita mendirikan si kereta gantung itu, otomatis kan akan ada tiang-tiang yang dibangun di hutan gitu yang akan menyebabkan pembongkaran lahan dong kayak. Dan kayak ada semen, kayak gue takutnya malah pohon itu kan pohon di sana mungkin bisa berkurang kan. Abis itu kekuatan tanahnya mungkin bisa kurang juga gitu. Nah itu juga bakal harus benar-benar kayak harus diperhatikan gitu, terlebih dari emang hal-hal positif yang tadi ya, tapi pokoknya dari pihak yang ke lingkungannya gitu, dari Walhi sendiri sih, dari yang gua baca nih, Walhi sendiri tuh benar-benar kayak mewanti-wanti nih masalah dari kayak keamanan lingkungannya ini, ke kelestarian lingkungannya itu sendiri, karena dikhawatirkan tadi bakalan berimbas ke masa depan gitu. Takutnya malah banyak longsor Takutnya ada kan yang gitu, membuang banyak sampah sembarangan, bencana karena alam banyak, ya kan? gitu. Tapi selain karena ada petugas kebersihannya yang dibaca juga, yang gue baca dari beberapa artikel tuh, ini nih kan kalau di negara kita kan kayak contoh nih mau bikin perumahan kan itu harus ada sertifikasi dari AMDAL kan, itu wajib banget gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya orang-orang yang lagi cari rumah itu selalu nanya ke orang properti konsultannya kayak, Mas atau Mbak ini sertifikasi AMDALnya aman gak? Karena ini dekat sungai nih, saya takut nih kalau nanti perumahan ini kebanjiran, biasanya kayak gitu. Oh ada nih, berarti udah tuh dia ngerasa aman. Nah ternyata faktanya di dalam rencana pembangunan kereta gantung ini di Rinjani itu tuh pihak pemerintah dan juga investor itu sangat-sangat
apa ya, positif banget menurut mereka. Apa yang mereka ajukan ini nanti ke pihak AMDAL itu tuh bakal dapat sertifikasinya, kayak direspon dengan positif juga. Berarti kalau udah dapat sertifikasi AMDAL, insya Allah gitu bakalan aman buat si Gunung Rinjaninya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada main di belakang ya, itu sih diharapkan. Ya tapi ya yang terbaik lah untuk Gunung Rinjani nih, semoga sehat selalu gitu. Soalnya gini, masalahnya banyak. Ya ini kenapa gue jadi ngomongin kontranya juga, enggak sih? Di NTB Tapi gak apa-apa Gunung lah, gak Rinjani itu udah kayak wah terdengarnya Iya. enak, bagus banget pemandangannya. Lagi kan gunung Iya. gunung tertinggi The kedua gunung apa ketiga tertinggi ya apa? di Iya, betul. Indonesia. Kalau kata orang netizen ya di Twitter yang gue baca ya, kayak misalkan, udah ngapain sih repot-repot ganggu alam aja nggak ngeganggu kita ya. Contohnya aja sih, lu lagi makan terus tiba-tiba lu makan ditambahin ini, lu keganggu nggak kayak gitu, kata orang-orang di Twitter sih gitu. Tapi banyak yang pronya banyak juga dong. yang pronya juga, netizen juga banyak yang pro. Kayak misalkan ya udah sih nggak apa-apa, toh itu juga bisa berdampak positif dari segi ekonomi asalkan nggak ganggu di taman konservasi. Kan biasanya kayak di Ujung Kulon kan pasti ada daerah yang bener-bener taman konservasi mereka kayak itu tuh nggak boleh diapa-apain gitu. Nah kata netizen itu ya udah asal Rinjani ini di bagian taman konservasinya jangan usah diganggu gitu. Berarti kan kalau nggak usah diganggu, sisa lahan lainnya sebenarnya bisa tuh buat dimanfaatkan aslinya gitu. Karena gini loh, dari 360 hektar kalau nggak salah, kalau salah kalian bisa koreksi kolom komentar. Dari 360 hektar yang dimiliki oleh pemerintah Lombok terkait Gunung Rinjani itu hampir 100 lebih yang dipakai buat wisata ini. Jadi kayak bener-bener banyak banget gitu yang diambil gitu. Jadi itu sih yang bikin orang tuh jadi kayak gua takut gitu untuk lingkungannya gitu. Tapi emang salah satu dampak positifnya lagi, brand image NTB yang naik, bukan hanya karena pemasukan ekonomi ya, brandnya, nama mereka yang bakal naik, jadi salah satu kota pariwisata terbesar di Indonesia. Karena kalau kita baca saat ini kota pariwisata terbesar di Indonesia itu ada 15 dan NTB itu belum termasuk. Bali masuk, cuma kan Bali kan sama NTB masih agak jauhan ya, maksudnya nggak termasuk di Balinya gitu. Jogja masuk. Jogja, Malang, Batam itu tuh udah masuk semua. Nah NTB ini belum masuk gitu, jadi diharapkan dengan adanya si ini apa namanya kereta gantung ini, branch atau naiklah nama NTB juga gitu, biar jadi bisa lebih diperhatikan. Karena semakin kota itu dikenal sama orang, pasti bakal lebih sering diperhatikan oleh pemerintah gitu maksudnya gitu. Mungkin ya salah satunya gitu, say. Gimana kontra dong? Memang iya emang bener sih ya, maksudnya kalau ke arah situ benar. Tadi juga kan udah dijelasin ya, katanya kalau dari mereka tuh lagi ngituin yang sertifikasi AMDAL kan, dan udah kayak yakin banget ini tuh nggak apa-apa gitu. Cuman balik lagi dari Walhi sendiri bener-bener kayak ngurusin itu harus itu bener-bener apa tuh Walhi tuh biar wahana wisata Negara. Gue lupa. Itu kayak organisasi gitu, Ca. Itu kayak organisasi gitu. Iya, wahana lingkungan hidup Indonesia. Wahana lingkungan gitu. hidup ya nggak sih, kalau nggak salah itu sih memperjuangkan wahana lingkungan hidup. ya. Ya lingkungan, dari lingkungan hidup. Tuh bilang nitip pesen sih kayak nitip yang pesan, penting ya. itunya benar-benar kayak jangan sampai ada yang kelewat ketika pengecekan, mungkin ya cross check gitu. Karena kan kita nggak tahu, kita mah awam ya, kita mah nggak tahu apa-apa tentang kayak ini tanah itu segimana suhunya gitu, suhunya gitu kan yang lebih mengerti kan mungkin di bagian AMDAL-nya, di bagian dari kelingkungan itu sendiri gitu. Karena emang bener sih, Ca, kayak percuma nih ternyata efeknya jelek gitu ke lingkungan, nggak bakal kerasa dalam beberapa tahun ke depan kan. Nah makin tahun kan itu bakal kerasa tuh efeknya gimana. Nah seketika efek itu ada, ya hancur juga nama NTB nantinya, hancur juga Gunung Rinjani. Jadi orang-orang jadi kayak malas juga buat datang ke sana gitu. Kalau itu sih salah satu dampak lingkungan yang dikhawatirkan. Karena kita nih dari awal dampak positifnya pengen nama NTB bakal bagus, ekonominya bakal bagus, tapi lama-lama kalau emang dampak lingkungannya ada, ya bakalan rusak juga si Rinjaninya. Jadi ketika rusak Rinjaninya, ya nggak bakal ada lagi orang yang mau berkunjung. Jadi sama aja fail dong kalau kayak gitu dari awal gitu. Berarti sebelum pembuatan ya berarti harus di-cross-check dulu kan. Betul. Tapi itu kan dari segi ilmiah ya. Cuman kalau misalkan kita lebih dalam ke segi apa ya, segi agama. Iya agama nih, agama tuh paling dalam tuh. Segi alam gitu guys. kan kita
lebih ke segi mistis kali. Oh segini sih, coba. Enggak, masalah mungkin gini ya, kalau kan seperti yang kita bilang tadi, kalau di sana tuh masih ada kepercayaan. Terus kalau misalkan di tempat itu ada rame gitu, terusik nggak sih gitu? Ya. Alam terusik gitu. Pastilah, pasti bakalan ada sih kayak gitu ya. Salah satunya caranya ya harus minta izin dulu gitu. Wah, Indonesia. Gimana izinnya nih? Apa lagi? Minta izin dulu sama. Mungkin ya kalau misalkan ngomongin mistis ya, yang bisa ngeliat-liat dia mereka gitu loh. Itu kan Anak IndiHome ini. anak IndiHome gitu loh. Ya kan? Tapi pasti ada misalkan nih, misalkan kata lu buat apa sih tiang ya? Tiang itu kan harus ada yang harus dikikis ya, apa sih namanya pohonnya ya? Nah, itu kan pasti ada yang ditebang pohonnya. Iya, Dan di pohon itu misalkan kalau misalkan ngomongin masalah mistis, ya kan? Bener-bener ngomongin mistis ya itu dong. Lanjut. Lalu tadi ngomongin mistis Iya, ya. iya, boleh, Kalau boleh. ngomong mistis, ayo gitu. Dia pecinta ini nih. Pecinta Eropa horor. radikal. Iya, tapi takut horor. Iya, gue soalnya kan pecinta horor nih ya. Maksudnya kalau ngomongin mistis, ya pasti kan ada di pohon, setiap pohon, ya kan pasti ada penunggunya gitu loh. Ada penunggunya. Aduh, ini udah terkontaminasi dengan film-film horor. Enggak, tadi bilang bisnis ya, bisnis kan ke situ bukan sih, bener kan? Tahu ke situ kan. Nah, ya udah, main di mungkin ini ada yang salah satu buat kayak menambah banyak lowongan pekerjaan gitu. Nah, kalau apa sih namanya, teman-teman juga pasti mikirnya juga pasti ada yang kayak gitu. Dan mungkin kontranya juga pasti teman-teman juga ada yang mikirnya kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan emang bener nih kereta gantungnya itu bakalan diadakan, ya kan? Mungkin untuk apa sih yang datang ke sana mau ngelihat langsung gitu, ya menjaga kebersihan juga pasti harus. Ya kan? Karena Jaga alam. ya menjaga alam gitu, apalagi khususnya buat warga Indonesia gitu loh. Kayak misalkan mau ke sana, tuh pasti kan ada orang-orang misalkan dari luar itu tuh bisa menjadi kayak contoh yang baik gitu, kayak oh lu nggak boleh buang sampah di sini loh, kita harus membuang gitu. Jadi haruslah bawa plastik walaupun di sana misalkan nggak ada tempat sampah disediakan, nggak ada misalkan gitu, atau kan bisa taruh di tas dulu ya kan, ntar di mana dibuang gitu. Jadi gitu guys. Iya sih, karena kan pasti yang datang tuh gue yakin nggak cuma orang Indonesia, bakal ada orang luar juga. Jadi dia bakal ngelihat juga orang Indonesia tuh kebiasaannya kayak Betul. gimana sih. Kita juga sama-sama menjaga image. Gitu saja. Jadi gitu saja yang kita bertiga sampaikan. Dan kalian kasih tahu di kolom komentar ya, kira-kira kalian lebih ke pro-nya atau ke kontranya. Kita Betul. nanti bahas di kolom komentar juga. Iya. Oke. Kita bahas di kolom komentar. Oh ya, kalau misalnya konten kali ini emang beneran bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe dan juga Nyalakan loncengnya. di Di like, komen. Dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Apalagi kan dan kita ceplos apalagi nih. saya salah Pancasila. Mohon maaf karena manusia nggak luput dari dosa guys. Dan jangan lupa, betul ya kan? Betul. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton nih sampai habis ya kan. Mungkin kalau misalkan udah di sini berarti udah habis ya. Iya, Iya habis. Terima kasih yang udah nonton ya kan. Dah, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah. SPM. Salam Bangsa Muda. Semangat dong. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.